Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hahaha, tentu saja, dia adalah cucuku, ucap Ming Bier dengan bangga di samping Mu Chao dan Zheng Lian. Mendengar itu Zheng Lian tersenyum, tapi wajahnya perlahan-lahan menjadi dingin. Lalu, dia menghilang dari sisi keduanya secara tiba-tiba. Ternyata saudari Zheng bisa sedingin itu, ucap Ming Bier dengan agak kaku. Aku mendengar kalau ada beberapa anak dewa yang berani menyentuh cucunya. Tentu saja dia pasti akan marah, dan mungkin kali ini beberapa orang ini akan menderita, ucap Mu Chao. Jika mereka ingin selamat, maka jangan pernah membuat marah Zheng Lian, dan juga jangan menyentuh orang yang dia sayangi. Karena jika sekali saja dia marah, apa yang akan terjadi mungkin sangatlah menakutkan. Wush! Dewi kehidupan, ucap beberapa penguasa di sana dengan kaget. Zheng Qiyu juga kaget saat melihat Zheng Lian tiba-tiba muncul di sini, dan dia melihat ada sesuatu yang aneh dari kakaknya itu. Dan tiba-tiba juga dia menjadi menggigil saat melihat saudarinya ini. Kakak, ucap Zheng Qiyu yang tiba-tiba berkeringat dingin. Katakan padaku Dewa Angin dan Dewa Ying, bagaimana kalian ingin memberiku penjelasan? Ucap Zheng Lian dengan wajah serius dan tatapan dingin. Seketika wajah kedua dewa itu berubah menjadi berkeringat dingin, dan mereka juga bisa merasakan kalau saat ini mereka sedang ditekan oleh Dewi Kehidupan dengan jelas. Karena kali ini, dia terlihat sangat marah. Tentu saja mereka tahu kenapa dia bisa marah, itu karena anak bodoh mereka telah membuat masalah. Yang satu menghina dirinya di depan umum, dan yang satunya lagi berani menyerangnya di depan banyak orang. Dewi Kehidupan, kami pasti akan menghukum anak kami. Jadi tolong tenang saja, kami pasti akan memberi penjelasan yang bagus padamu, ucap Dewa Angin. Itu benar, kamu tenang saja, aku pasti akan memberi hukuman kepada anakku setelah dia keluar nanti, ucap Dewa Ying dengan wajah penuh keringat. Oh, begitukah? Sepertinya sudah sangat lama aku tidak muncul, dan sepertinya kalian sudah melupakan siapa aku bukan, ucap Zheng Lian dengan wajah kejam. Di tangan Zheng Lian sudah ada sebuah energi berwarna putih, lalu matanya seperti bercahaya putih. Dan di belakangnya ada dua pasang sayap putih juga yang muncul. Melihat itu, wajah semua penguasa berubah menjadi berkeringat dingin. Zheng Qiyu bahkan hanya bisa menelan ludahnya sendiri saat melihat itu, karena kali ini kakaknya benar-benar marah. Memang bin roh di alam kehidupan hanya ada 9 bintang tapi ada satu roh yang melebihi batasan di alam kehidupan, dan roh itu sudah melampaui bintang ke-9. Itu adalah roh yang dimiliki oleh kakaknya, dan roh peringkat teratas itu disebut sebagai penguasa dari segala roh, yaitu roh angsa kehidupan legendaris. Meskipun disebut angsa, tapi tetap saja dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan binatang suci. Dan kakaknya bukan hanya punya satu, tapi masih ada satu lagi roh suci yang ada pada kakaknya. Bahkan roh itu juga tidak kalah menyeramkan dari angsa putih legendaris. Kakak, bagaimana jika kita lupakan masalah ini dulu? Ucap Zheng Qiyu. Baru saja Zheng Qiyu selesai berbicara, dia langsung ditekan oleh sesuatu yang muncul di belakang kakaknya itu. Saat melihat yang muncul di belakang kakaknya itu, Zheng Qiyu merasa ingin pergi dari sini secepatnya. Wajah para penguasa menjadi ketakutan, saat mereka melihat sesuatu yang muncul di belakang Zheng Qiyu. Itu roh rubah ekor 9. Ucap semua orang yang melihat itu sambil menelan ludah mereka. Roh legendaris yang lain muncul di hadapan mereka, dan kali ini sangat jelas kalau Dewi Kehidupan marah besar. Mereka juga tahu, kalau roh yang membuat salah satu alam Phoenix kegelapan menjadi tanah pemakaman adalah roh rubah ini.
Roh rubah putih berekor 9 ini dapat menelan seluruh energi kehidupan, dan juga energi yang ada di satu tempat, bahkan energi dari alam itu sendiri. Wah, di sini sangat meriah. Ucap suara yang muncul dari langit. Semua orang melihat ke langit dan melihat dua sosok turun, dan kemudian muncul di depan mereka semua. Zheng Lian hanya diam sambil memandangi dua orang yang muncul itu, tapi wajah semua orang sekali lagi kaget, karena yang muncul adalah Dewi Air dengan seorang pria di sampingnya. Sepertinya adikku sudah masuk, karena aku tidak bisa merasakan auranya, ucap Long Aotian dengan lembut. Lalu dia memandang ke arah sekitarnya, dan melihat ke arah Zheng Lian. Dia kemudian mendekati Zheng Lian dengan tenang tanpa rasa takut. Dewi Air hanya diam sambil memandangi apa yang dilakukan oleh Long Aotian itu, dan dia juga masih diam dalam posisinya seperti saat muncul. Salam Nenek Zheng, ucap Long Aotian sambil memberi hormat. Siapa kamu? Balas Zheng Lian dengan tenang. Aku, apakah adik kecil tidak pernah memberitahukanmu tentang diriku? Aish, dia sungguh kejam, ucap Long Aotian dengan sedih. Adik kecil, siapa yang kamu maksud? Tanya Zheng Lian dengan bingung. Aku adalah Long Aotian Nek, dan aku adalah saudaranya Lin Tian, jawab Long Aotian. Mendengar jawaban itu, wajah Zheng Lian terdiam. Dia baru ingat bahwa Lin Tian pernah mengatakan kalau dia memiliki beberapa saudara yang ikut naik ke alam langit bersama dengannya. Perlahan-lahan roh yang ada di belakangnya menghilang, dan sayap putihnya juga telah menghilang dari punggungnya. Ternyata kamu, An-Er pernah bercerita tentang kamu. Ayo berdiri, hahaha. Kamu juga cucuku, ucap Zheng Lian dengan bahagia. Tentu saja dia senang jika memiliki beberapa cucu lagi, dan Zheng Qiu akhirnya bisa menghela nafas dengan lega. Dia bersyukur dengan kedatangan Long Aotian, dan itu membuat Zheng Lian menjadi tenang kembali. Baik Nek, maaf aku baru bisa bertemu dengan nenek sekarang, karena aku sebelumnya masih banyak urusan, ucap Long Aotian dengan hormat. Hahaha, tidak masalah. Kamu adalah penguasa alam perang, jadi tentu saja akan banyak masalah, dan nenek juga salut. Bahkan kamu juga bisa mendapatkan hati dari Dewi Air, nenek sangat senang denganmu, hahaha, ucap Zheng Lian dengan bahagia sambil menepuk pundak Long Aotian. Terima kasih Nek, nenek memang cantik seperti yang dikatakan, ucap Long Aotian memuji Zheng Lian. Hahaha, itu juga berkat An-Er yang telah memberikan kupil itu, dan itulah sebabnya aku bisa terlihat begini, balas Zheng Lian. Mendengar perkataan Zheng Lian, wajah Mu Chao tiba-tiba menggigil. Dia baru ingat kalau dia hampir kering karena Zheng Lian. Cucuku, kenapa kamu begitu kejam pada kakek, ucap Mu Chao dalam hatinya. Wah, Nenek Ming dan kakakmu juga ada di sini, salam semuanya, ucap Long Aotian dengan segera, setelah selesai berbicara dengan Zheng Lian. Kamu sudah semakin kuat, ucap Mu Chao dengan tersenyum. Ming Bier juga mengangguk sambil tersenyum ke arah Long Aotian, dan dia merasa senang dengan saudara Lin Tian yang tidak kalah jeniusnya. Nenek Zheng, kenapa kamu tadi marah? Apakah ada yang menyinggungmu? Ayo, biarkan aku saja yang memberi mereka pelajaran, ucap Long Aotian. Hahaha, saudara keempat kamu masih sama seperti sebelumnya. Apakah kamu merasa lebih kuat? Kalau kamu sudah merada kuat, ayo lawan aku kalau begitu, ucap seseorang. Akhirnya datang juga, ucap Long Aotian dengan tersenyum. Dewi Air berdiri di samping Long Aotian, dan dia tidak berbicara ataupun melihat orang lain di sana. Karena baginya, orang-orang di sana tidaklah penting. Kecuali jika orang itu adalah orang yang dihormati oleh suaminya. Wush! Wah, suku elf! Ucap banyak orang di sana yang kaget. Mereka juga telah melihat kalau suku elf masuk ke alam rahasia,
dan itu juga termasuk beberapa alam yang lainnya sebelum itu. Tapi kebanyakan orang-orang di sana kaget, karena Dewi Elf sendiri datang ke sini. Wanita cantik itu membuat para pria sangat tergoda apalagi pakaiannya yang sangat seksi. Di sampingnya ada seorang pria berambut hijau, dan pria itu tersenyum sambil memandang ke arah Long Aotian. Tapi wajahnya tampak sedikit kesal karena banyak orang yang melihat ke arah wanitanya ini. Dia tahu kalau wanitanya memang cantik, tapi bukankah tidak seharusnya dilihat seperti itu? Lain kali aku akan membelikanmu baju yang lebih tertutup, ucap Sukun dengan agak marah. Hehehe, suamiku ternyata bisa marah juga ya, ucap Dewi Elf sambil menggoda Sukun. Ci ayo temui saudara dan keluarga adik kecilku, ucap Sukun. Wush, yo, saudara keempat, kamu ternyata yang dulu sampai di sini, di mana kakak pertama? Ucap Sukun. Long Aotian hanya tersenyum dan memeluk Sukun, dan Long Aotian juga membalas pelukan dari saudaranya itu. Melihat dua pria berpelukan, itu ada rasa aneh di mata orang di sana. Tentu sebagian dari mereka juga tahu siapa Long Aotian ini, karena beritanya tentang menjadi penguasa alam perang telah tersebar ke alam lain. Tetapi untuk Sukun mereka kurang tahu, karena dia jarang keluar dari alam elf. Tentu saja tidak ada informasi pasti tentang Sukun, karena suku elf adalah suku yang sangat ketat. Ini pasti Nenek Seng, kakekmu, dan Nenek Ming, salam semuanya, ucap Sukun sambil memberi hormat kepada ketiganya. Hahaha, anak-anak yang baik, kalian benar-benar sama jeniusnya dengan An-Er, ucap Mu Chao dengan bahagia saat melihat Sukun dan Long Aotian yang sopan itu. Sayang sekali kakek Lin kalian tidak ada di sini. Mereka pasti senang juga jika ada di sini, ucap Ming Bier sambil tersenyum. Hehehe, lain kali kami akan datang mengunjungi kalian semua, kali ini kami datang ingin bertemu dengan adik kecil. Sepertinya dia tidak ada, tapi malah aku lihat Nenek Seng sedang marah. Ayolah Nek, katakan padaku, siapa yang membuatmu kesal? Ucap Sukun dengan penuh kebanggaan. Sudah tidak apa-apa, itu hanya masalah kecil, ucap Seng Lien. Mendengar itu, Sukun sementara waktu diam. Lalu dia melihat ke arah Long Aotian dengan tersenyum, sepertinya dia mengerti apa yang ingin dikatakan Sukun, dan kemudian Long Aotian pun mengangguk. Dia memanggil salah satu bawahan Dewi Air, dan kemudian menanyakan apa yang terjadi di sini. Setelah mendengar apa yang membuat Seng Lien marah, wajah Sukun masih tetap terlihat tenang, tapi auranya sudah berubah dari sebelumnya. Berani sekali menghina keluargaku. Apakah kalian pikir karena kalian dewa penguasa tingkat tinggi, lalu aku menjadi takut? Ucap Sukun dengan serius. Long Aotian juga segera mengeluarkan aura pertempurannya. Melihat betapa kerasnya aura pertempuran Long Aotian, semua orang mengerti kalau dewa penguasa alam perang ini tidak bisa diremehkan. Ditambah lagi dengan Sukun yang auranya tidak kalah dengan penguasa tingkat menengah, keduanya adalah orang-orang luar biasa, dan mereka begitu hormat kepada Seng Lien dan Mu Chao. Itu sudah jelas jika Dewa Angin dan Dewa Ying membuat masalah, maka itu bukan saja dia melawan 4 alam, tapi 7 alam sekaligus. Ini sungguh kesalahpahaman, ucap Dewa Angin dengan gugup. Dia sekarang baru tahu kalau anaknya itu pembawa sial, dan setelah anak itu keluar, dia sendiri pasti akan memberikan hukuman. Kami benar-benar minta maaf atas kesalahan anak kami, ucap Dewa Ying. Mendengar itu, Long Aotian dan Sukun saling memandang. Lalu mereka segera melihat ke arah Seng Lien. Jika Seng Lien masih kurang senang, maka mereka berdua pasti akan bertindak. Melihat keduanya menunggu jawaban dari dirinya, Seng Lien terlihat senang kepada anak-anak ini. Mereka benar-benar menghormati dengan tulus, jadi karena dia sedang dalam hati yang baik, maka dia melepaskan keduanya.
Oh iya, di mana kucing kecil itu? Apakah dia ikut dengan adik kecil? Tanya Sukun. Mungkin tidak, jawab Long Aotian sambil melihat ke arah Dewi Air yang sedang tersenyum. Sepertinya kamu mendapatkan wanita yang baik dan lembut, kamu sungguh beruntung, ucap Sukun sambil menyenggol pinggang Long Aotian. Mendengar hal itu, Long Aotian hanya tersenyum. Memang benar kalau Dewi Air adalah wanita yang benar-benar lembut, dan dia pun merasa bahagia telah mendapatkannya. Dia akan membawa Dewi Air pulang setelah alam langit terbuka untuk menikahinya secara resmi, dan itulah janjinya. Jadi di mana kakak pertama dan kucing sialan itu? Jika dia tidak bisa memberikan aku sedikit keuntungan lagi, maka aku akan menendang bokongnya, ucap Sukun dengan kesal. Long Aotian hanya menggelengkan kepalanya saja, dan dia juga mengerti kenapa Sukun terlihat sangat marah. Tapi dia juga tahu kalau Sukun bukan hanya marah, tapi dia juga ingin bertemu dengan saudaranya, untuk mencari alasan agar bisa memukul kucing itu juga. Hahaha, tadi aku mendengar ada orang yang berteriak kucing sialan padaku. Ayo ngaku, siapa itu, ucap bayi kecil yang muncul dengan wujud manusianya. Dia terlihat datang sendiri tanpa ada Dewi Bunga yang menemaninya di sana. Dan saat semua orang melihat pria yang datang ini, wajah semua orang langsung berubah. Kaisar Harimau, ucap semua orang di sana dengan kaget. Mereka yang merupakan dewa penguasa alam tentu tahu wajah Kaisar Harimau, dan juga dengan gayanya yang sekarang, mereka sekali lagi melihat Kaisar Harimau muncul di alam langit. Ternyata dia tidak mati, ucap beberapa dewa penguasa. Wah, lihat dua saudaraku telah datang, ucap bayi kecil sambil melihat ke arah Sukun dan Long Aotian. Long Aotian dan Sukun saling memandang sebelum tersenyum, dan tiba-tiba saja Long Aotian menghilang dari sana, lalu muncul di depan bayi kecil dengan sangat cepat. Cling! Bang! Pukulanmu seortinya lebih kuat dari terakhir kali kita bertemu, ucap bayi kecil sambil menangkis pukulan Long Aotian. Terima kasih, saudara Bai, ayo kita bermain, ucap Long Aotian. Sepertinya orang itu belum datang, dan di sini masih banyak orang, ucap Bal kecil dengan tersenyum. Tidak masalah, ayo lanjutkan, ucap Long Aotian. Bang, hahaha, baiklah kalau begitu, ayo lawan aku, ucap Bai kecil sambil mengeluarkan auranya yang juga sangat kuat. Bagus. Kucing sialan, aku akan memanah pantatmu, ucap Sukun sambil melepaskan panahnya ke arah Long Aotian dan bayi kecil. Wush! Bang! Panah itu meledak, dan keduanya menghindari panah itu dengan cepat. Kong Aotian tersenyum memandang ke arah Sukun, dan bayi kecil terlihat santai saat berdiri di langit. Tapi tidak lama setelah itu, Sukun, Long Aotian, dan bayi kecil, mereka bertiga menghilang, dan pertarungan di langit pun terjadi di bawah mata tak percaya semua orang yang ada di sana. Wush! Bang bang! Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.